Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Salma Zura dari Manajemen 2022. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang karismatik dan transformational leadership, power and influence, leadership as a service. Pada tahun 1980-an, peneliti di bagian manajemen sangat tertarik terhadap aspek emosi dan simbol dari kepemimpinan proses. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana kita untuk memimpin, mengaruhi pengikut agar mengorbankan dirinya dan meletakkan misi organisasi di atas ketertarikan pengikut terhadap materialistik. Di sini ada dua teori awal, yang pertama karisma dan yang kedua kepemimpinan transformasional. Karisma itu dipengaruhi oleh ide Max Weber, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan bukan berasal dari otoritas tradisional atau formal, namun lebih kepada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkahi dengan kualitas yang luar biasa. Teori terbaru kepemimpinan karismatik di dalam organisasi yaitu neokarismatik. Kepemimpinan transformasional dipengaruhi oleh ide James McGraw-Hill tahun 1978. Burns membedakan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional membandingkan nilai-nilai moral pengikut dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu etika dan menggerakkan energi dan sumber daya untuk lembaga. Kepemimpinan transaksional memotivasi pengikut untuk tertarik pada minat pengikut dan pertukaran keuntungan. Burns juga mengidentifikasi bentuk ketiga dari pengaruh kepemimpinan berdasarkan otoritas, legitimasi, dan penghargaan terhadap aturan dan tradisi. Organisasi birokratik menekankan bentuk pengaruh ini lebih berdasarkan pertukaran atau inspirasi. Teori kepemimpinan karismatik itu ada 4. Yang pertama, atribusi karisma. Yang kedua, teori konsep diri. Yang ketiga, psikodinamika. Dan yang keempat, penyebaran sosial. Teori atribusi kepemimpinan karismatik. Karisma adalah fenomena atribusional. Atribusi pengikut terhadap kualitas karisma pemimpin juga ditentukan oleh perilaku pemimpin, keahlian, dan aspek situasi. Ciri pemimpin dan perilaku. Karisma lebih sering diatribusikan kepada pemimpin yang mengutarakan visi yang sangat berbeda dari kondisi saat ini, namun tetap dapat diterima oleh pengikut. Karisma lebih diatribusikan kepada pemimpin yang mengambil tindakan tidak konvensional untuk mencapai visi. Penggunaan strateginya inovatif. Pemimpin lebih dipandang memiliki karisma jika mereka memberikan pengorbanan diri, mengambil resiko pribadi, dan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mencapai visinya. Kepercayaan pengikut merupakan komponen penting dari karisma.
Pemimpin yang percaya diri tentang ide atau usulan lebih dipandang memiliki karisma dibandingkan pemimpin yang ragu-ragu. Kepercayaan diri dan antusiasme itu bisa menyebar. Pengikut lebih sering mengatribusikan karisma terhadap pemimpin yang dapat menginspirasi mereka secara emosional daripada menggunakan otoritas atau proses keputusan partisipatif. Kemampuan pemimpin dalam melihat peluang yang sebelumnya tidak dilihat orang lain menjadi alasan mengapa pemimpin dipandang sebagai seorang yang tidak biasa. Influence proses, adanya pengaruh dari identifikasi personal. Pemimpin karismatik tampil tidak biasa, menggunakan insight yang strategis, keyakinan yang kuat, percaya diri, perilaku yang tidak konvensional, energi dinamis yang dikagumi bawahan dan membuat mereka ingin seperti pemimpin. Persetujuan pemimpin menjadi ukuran keberhargaan diri yang dirasakan bawahan. Persetujuan pemimpin merupakan sumber motivasi utama. Namun di waktu yang sama, ada bukti yang menunjukkan bahwa bawahan juga dimotivasi oleh rasa takut akan mengecewakan pemimpin dan ditolak oleh pemimpin. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi variabel kontekstual menjadi hal penting bagi kepemimpinan karismatik, karena atribusi pada kemampuan seorang pemimpin tampak pada tingkat ketergantungan pada karakteristik situasi. Salah satu variabel situasional yang penting adalah kecemasan atau kekecewaan pengikut seperti yang dikemukakan Weber tahun 1947. Pemimpin karismatik lebih banyak muncul di dalam situasi krisis. Yang kedua, ada teori konsep diri dari kepemimpinan karisma. Samir House dan Arthur tahun 1993, motivasi manusia dan deskripsi yang mendasari proses pengaruh, yaitu yang pertama, perilaku merupakan ekspresi perasaan, nilai-nilai dan konsep diri yang programatis dan berorientasi terhadap tujuan. Yang kedua, konsep diri seorang terdiri dari hierarki, identitas, dan nilai-nilai. Yang ketiga, individu yang termotivasi secara intrinsik menambah dan melindungi harga diri dan kebermaknaan dirinya. Dan yang keempat, individu yang memotivasi secara intrinsik menjaga konsensi komponen konsep diri mereka antara konsep diri dan juga perilaku. Indikator karisma. Pemimpin karismatik memiliki efek mendalam dan tidak biasa pada pengikut. Pengikut menerima keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka mematuhi pemimpinnya, memiliki afeksi terhadap pemimpin. Mereka terlibat secara emosional pada misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki tujuan performa yang tinggi, dan mereka percaya bahwa mereka dapat berkontribusi untuk keberhasilan misi.
Ciri pemimpin dan perilaku. 1. Mengartikulasikan visi yang menarik. 2. Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif di dalam mengartikulasikan visi. Yang ketiga, mengambil resiko secara personal dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi. Yang keempat, mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi. Yang kelima, mengekspresikan optimisme dan kepercayaan diri terhadap pengikut. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang konsisten terhadap visi. Yang ketujuh, mengelola impresi dengan terhadap pemimpin. Dan yang kedelapan, membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi. Influence proses. Teori konsep diri tidak menekankan pada identifikasi personal, namun lebih kepada identifikasi sosial, internalisasi dan efikasi diri dan efikasi sosial. Identifikasi sosial yang kuat terjadi jika seorang merasa bangga menjadi bagian dari grup atau organisasi dan menganggap keanggotaan merupakan identitas sosial yang penting. Pemimpin karismatik meningkatkan identifikasi sosial dengan mengartikulasikan visi yang berkorelasi dengan konsep diri pengikut. Identifikasi sosial juga dapat meningkatkan dengan menggunakan slogan, simbol, contohnya seperti emblem, seragam, bendera, dan contohnya menyanyikan lagu organisasi, menghormati bendera, dan sebagainya. Motivasi di dalam mengerjakan tugas tergantung pada efikasi diri individual dan efikasi kolektif. Pengaruh pemimpin karismatik juga mencakup penyebaran emosi. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi yaitu efek motivasi yang diberikan pemimpin karismatik lebih mungkin terjadi jika visi pemimpin sejalan dengan nilai-nilai dan identitas pengikut. Sehingga pemimpin dalam hal ini perlu memahami kebutuhan dan nilai dari pengikutnya. Perhatikan peran tugas untuk ditampilkan kepada pengikut. Misalnya industri high-tech bisa dihubungkan dengan nilai-nilai seperti perkembangan ilmu, pengembangan ekonomi, atau pengembangan nasional. Namun akan lebih sulit untuk mengembangkannya pada industri dengan produk yang konsentrasi, misalnya produk rokok. Samri dan koleganya mengemukakan bahwa kondisi krisis tidak diperlukan untuk efektivitas pemimpin karismatik. Dan yang ketiga ada konsep proses psikodinamika. Katz, De Vries, dan Lindholm tahun 1988 menjelaskan bagaimana pengaruh tidak biasa dan terlihat irasional pada pemimpin karismatik yang diidolakannya sebagai pahlawan atau disembah sebagai figur spiritual. Identifikasi personal dari pengikut yang intens dalam proses psikodinamika meliputi regresi, pemindahan,
dan proyeksi. Defense mechanism itu ada regresi perasaan dan perilaku kembali pada masa awal lebih mudah. Kalau pemindahan yaitu perasaan terhadap figur penting di masa lalu dan digantikan kepada seseorang di masa kini. Dan proyeksi itu proses atribusi perasaan dan dorongan yang tidak menyenangkan kepada orang lain dan mengalihkan rasa bersalah terhadap hal-hal tertentu. Untuk yang keempat, ada teori penyebaran sosial dan karisma. Mendel tahun 1990 memberikan penjelasan bagaimana atribusi karisma diperoleh dari proses pengaruh di antara pengikut. Proses digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengikut mempengaruhi satu sama lain di dalam sebaran sosial. Banyak orang yang memiliki identitas sosial heroik di dalam konsep dirinya. Orang-orang tersebut memiliki image positif tentang dirinya seperti dorongannya untuk terlibat di dalam tujuan yang benar, sehingga mereka mau berkorban dan mengerahkan upaya lebih. Identitas sosial ini biasanya terhambat, sehingga orang-orang tersebut menunggu seorang pemimpin yang dapat menjadi alasan untuk mengaktifkan sosial identitas heroik tersebut. Close and distant charisma. Samir tahun 1995 mengemukakan bahwa atribusi karisma yang memiliki kedekatan dengan pemimpin berbeda dengan orang yang melihat pemimpin dari jarak jauh. Karismatik jarak jauh yaitu mencapai substantif dan pengaruhnya terhadap sikap politik pengikut. Karismatik jarak dekat yaitu mengaruhnya terhadap motivasi pengikut, perilaku, pengerjaan tugas, dan identifikasi dengan pemimpin. Berdasarkan jarak, pemimpin karismatik tidak hanya dilihat dari bawahan, namun juga pihak luar. Contohnya seperti investor, pelanggan, supplier, dan pemerintah. Konsekuensi dari kepemimpinan karismatik, membedakan karismatik positif dan negatif adalah dengan melihat nilai-nilai dan kepribadian. Untuk karismatik negatif sendiri yaitu karismatik negatif dipersonalisasi dengan orientasi kekuasaan. Mereka menekankan identifikasi personal daripada internalisasi. Mereka dengan sangat berusaha untuk menanamkan pengabdian pada pengikut, melebihi pencapaiannya pada cita-cita. Mereka menggunakan daya tarik ideologis, tapi hanya sebagai saran untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah itu, ideologi diabaikan atau diubah secara sewenang-wenang untuk melayani tujuan pribadi pemimpin. Mereka mendominasi dan mendukung pengikut dengan membuat mereka lemah dan tergantung kepada pemimpin. Otoritas untuk membuat keputusan penting terpusat pada pemimpin. Reward dan hukuman digunakan untuk memanipulasi dan mengontrol pengikut, dan informasi dibatasi
dan digunakan untuk menjaga citra pemimpin atau untuk melebih-lebihkan ancaman eksternal terhadap organisasi. Putusan pemimpin merefleksikan prihatin yang besar terhadap self-glorification dan memelihara kekuasaan daripada untuk kesejahteraan pengikut. Untuk karismatik positif, sebaliknya karismatik positif memiliki orientasi power sosial. Pemimpin berusaha menanamkan kepengabdian pada ideologi daripada pengabdian yang ditujukan pada diri mereka. Dalam proses mempengaruhi, pemimpin berupaya untuk menginternalisasi daripada mendorong identifikasi personal, pengabdian diri, dan memberikan contoh digunakan untuk mengkomunikasikan komitmen serta membagi nilai-nilai dan misi, bukan untuk menggunakan pemimpin. Wewenang didelegasikan disampaikan dalam batas tertentu. Informasi dibagikan secara terbuka. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan didukung dan reward digunakan untuk memperkuat konsentrasi perilaku dengan misi dan sasaran organisasi. Sebagai hasil, kepemimpinan lebih menguntungkan pengikut. Sisi gelap dari karisma, mengagumi pemimpin dapat mengurangi saran yang baik dari pengikut. Keinginan untuk mendapatkan penerimaan pemimpin dapat menghambat kritik dari para pengikut. Keagungan pengikut dapat menciptakan delusi tentang infalibilitas atau ketidakmampuan untuk berbuat salah dari pemimpin. Kepercayaan diri yang berlebihan dan optimisme dapat membuatkan pemimpin terdapat bahaya yang nyata. Penolakan masalah dan kegagalan mengurangi pembelajaran organisasi. Menerima pujian secara penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pengikutnya. Impulsif, perilaku non-tradisional yang dapat membuat musuh dan juga pengikut yang percaya. Ketergantungan pada pemimpin menghambat pengembangan penerus yang kompeten. Gagal untuk mengembangkan penerus menciptakan krisis kepemimpinan pada akhirnya. Efek dari karismatik positif, pengikut mengalami pertumbuhan psikologis dan pengembangan kemampuan, dan organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Pemimpin karismatik positif biasanya membangun budaya berorientasi prestasi, sebuah sistem high performa organisasi yang memiliki nilai. Organisasi memiliki kejelasan terhadap anggota di setiap level, diberdayakan untuk membuat keputusan penting tentang bagaimana mengimplementasi strategi dan pekerjaan, komunikasi terbuka, dan informasi dibagikan, struktur dan sistem organisasi mendukung.
Kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan karismatik biasanya memandang kepemimpinan transformasional berbeda dari kepemimpinan karismatik dalam berbagai aspek. Menurutnya, karisma adalah bagian yang penting dari kepemimpinan transformasional. Namun, karisma itu sendiri tidak cukup bagi proses transformasional. Beberapa individu karismatik seperti para bintang rock, bintang-bintang layar putih, dan atlet terkenal tidak mempunyai efek transformasional apapun terhadap para pengikut. Para pengikut dapat mengidentifikasi dengan seorang terkenal yang karismatik dan meniru perilaku serta penampilan seseorang. Namun mereka jarang termotivasi untuk mentransformasi kepentingan dirinya untuk keuntungan sebuah alasan yang abstrak. Para pemimpin transformasional mempengaruhi para pengikut dengan menimbulkan emosi yang kuat dan identifikasi dengan pemimpin tersebut. Namun, mereka dapat juga mentransformasi para pengikut dengan bertindak sebagai seorang coach, guru, dan mentor. Para pemimpin transformasional mencoba untuk memberi kekuasaan dan meninggikan para pengikut. Sedangkan pada kepemimpinan karismatik sebaliknya kadang terjadi. Artinya, banyak pemimpin karismatik mencoba untuk membuat para pengikutnya tetap lemah dan tergantung serta untuk menanamkan kesetiaan pribadi dan pada komitmen terhadap cita-cita. Para pemimpin transformasional dapat ditemukan dalam organisasi mana saja, pada tingkatan mana saja. Sebaliknya, para pemimpin karismatik sangat langka. Kepemimpinan transformasional berdasarkan Bass, pemimpin memotivasi pengikut melalui 1. Membuat pengikut lebih menyadari pentingnya hasil dari tugas. Yang kedua, mendorong pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka sendiri demi organisasi atau tim. Yang ketiga, mengaktifkan kebutuhan pengikut dalam mengikuti ketentuan. Untuk kesimpulan ini semua, kepemimpinan merupakan kegiatan pengaruhi orang lain supaya mereka dapat bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu bentuk daripada kepemimpinan adalah kepemimpinan transformasional. Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakikatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi. Dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Terdapat 4 dimensi yang termasuk dalamnya, yakni
idealitas, influence, inspirasional, intelektual, individu, urgensi dari kepemimpinan transformatif, diantaranya fokus kepemimpinan transformatif pertama-tama terarah pada kepentingan bawahannya, berupaya untuk memberikan perhatian pada nilai-nilai etis, tidak menggurui, melainkan mengaktifkan para pengikut untuk melakukan inovasi-inovasi untuk bangkit dari keterpurukannya. Mengandung muatan stimulasi intelektual dan menghidupkan dialog dalam strata sosial lewat komunikasi politik yang sehat. Kapasitas para pemimpin transformasional untuk membuat perubahan-perubahan penting dalam organisasi, dan sejauh mana perubahan-perubahan yang demikian dapat dipertanggungjawabkan tergantung kepada beberapa aspek situasi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.